kalau berbicara PPDB ini merupakan tugas rutin, boleh dikatakan tahunan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan bukan hanya di Kalsel tapi juga secara nasional. Dan memang monitor terhadap penerimaan peserta didik baru ini kita lakukan setiap tahunnya dalam rangka memastikan proses PPDB itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu tidak terjadi maladministrasi, tidak terjadi penyimpangan prosedur, tidak terjadi pungli dan sebagainya. Dan memang di tahun ini agak unik karena kita seperti Mbak Desi tahu, kita kan masuk dalam suasana COVID-19 ya. Maka dari itu ada semacam inovasi juga dari pemerintah terkait dengan membuka PPDB jalur online. Pasti kalau sudah memilih jalur online, maka akan banyak sekali problem-problemnya yang dihadapi. Yang pasti kesiapan dari dinas pendidikan itu sendiri, kesiapan dari sekolah, kesiapan dari proktor-proktor yang mengurusi proses PPDB online, dan yang pasti kesiapan dari para orang tua dan siswa. Karena tidak semua orang tua atau juga siswa dia memahami kondisi teknologi, bisa jadi juga tidak memiliki fasilitas itu, dan itu juga cukup penting untuk menjadi perhatian. Kalau untuk PPDB itu kan sudah menjadi bagian rutin setiap tahunnya kontrol Ombudsman secara nasional. Jadi kalau misalnya ada PPDB, maka kami akan membentuk tim monitoring atau juga tim investigasi lapangan dengan membagi beberapa orang untuk mendatangi langsung sekolah-sekolah, melihat secara langsung ke lapangan bagaimana proses penerimaan peserta didik baru di setiap sekolah. Baik itu di tingkatan SD, di tingkat SMP, dan juga di tingkat SMA. Dan dalam kategori di tiga ini berbeda-beda juga terkait dengan problemnya, terkait dengan penyebabnya, terkait dengan suasana potensi maladministrasinya. Contoh misalnya di tingkat SD kan ini cukup baru. Berbeda kalau tahun-tahun sebelumnya SMP sudah mulai online, jalur zonasinya sudah mulai bagus gitu ya. Tapi kalau di SD ini kan secara zonasi temuan kita di Ombudsman Kalimantan Selatan itu banyak bermasalah. Karena memang jalur-jalur zonasi masih bersifat manual atau masih berdasarkan rapat internal di masing-masing sekolah. Terus yang kedua, banyaknya para orang tua yang memang masih belum siap terkait dengan kondisi COVID ini. Sehingga mereka yang harusnya bisa memanfaatkan teknologi atau juga berada di rumah dalam melakukan pendaftaran online, tapi tetap datang ke sekolah. Karena ya tadi sosialisasi yang diberikan oleh dinas pendidikan sendiri itu tidak atau kurang masif. Sehingga banyak masyarakat yang kita lihat memang secara faktual di lapangan itu belum siap terhadap kondisi PPDB. Tapi ya itu harus berjalan. Dan penting kita lakukan evaluasi di Ombudsman, dan kita sudah sampai dalam satu titik memberikan saran tindakan korektif atas beberapa hal temuan-temuan tadi. Sampai detik terakhir hasil evaluasi itu kita menerima sebenarnya kalau konsultasi itu sudah lebih dari 20, tetapi yang melapor secara resmi ke Ombudsman itu ada 10. Meskipun dari 10 ini ternyata alhamdulillah sudah bisa selesai dalam proses perjalanannya, dan yang paling penting ada juga 5 laporan yang kita berikan tanda serius lah di Ombudsman. Yang pertama misalnya tadi disampaikan terkait jalur afirmasi. Nah kalau untuk jalur afirmasi banyak para orang tua yang juga memanfaatkan jalur afirmasi ini, tetapi memang dia hanya masuk di dalam database siswa yang menerima atau KIP gitu ya, bantuan yang sudah teridentifikasi oleh sistem nasional. Jadi mereka-mereka yang memiliki sudah kartu Indonesia Pintar, maka itu akan mudah untuk mengambil jalur afirmasi. Nah yang kita temukan masalah itu misalnya terkait kuota jalur afirmasi di tingkat SMA misalnya yang kurang. Padahal di wilayah itu masyarakat miskin atau juga siswa yang tidak mampunya banyak. Ini kendala sebenarnya, dan ini temuan hasil lapangan dari kita. Maka dari itu kita meminta pemerintah daerah usaha melakukan verifikasi ulang terhadap data-data siswa yang tidak mampu. Karena apalagi masalah COVID ya, kita prediksikan itu 10-20% masyarakat itu dalam tanda petik bertambah jumlah penduduk miskinnya, dan juga berdampak juga bagi para siswa-siswa yang ingin sekolah. Nah ini Mbak Desi, kita di Ombudsman juga sudah memberikan saran langsung kepada pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan yang afirmasi ini. Sebenarnya juga yang paling banyak dilaporkan di kita itu sebenarnya masalah penetapan jalur zonasi. Banyak para orang tua siswa itu yang merasa sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah ya, bekerjasama dengan Telkom dan juga perusahaan operator ya, itu terkait dengan deteksi sistemnya. Artinya banyak yang menyaksikan apakah benar sudah sistem titik zonasi itu tepat secara teknologi. Karena masih ada di lapangan itu yang bisa jadi bertetangga, tetapi setelah dilakukan penghitungan di dalam sistem itu malah berjauhan.
dan tidak diterima. Jadi satu diterima, satu tidak. Ini problem juga. Yang terakhir yang kita terima juga terkait sekolah di tingkat SMA dan SMK itu kan sangat terbatas ya untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Bayangkan gitu ya, jumlah SD, SMP dan SMA itu tidak ekuivalen, tidak sama. Sehingga pada saat tingkat SMP sudah lulus, bersiap masuk di SMA, bersiap masuk di SMK, maka dipastikan jumlah SMA dan SMK itu tidak akan bisa memenuhi kuota itu. Pasti akan terkalahkan, nanti ada yang tersingkirkan ke swasta, bahkan ada yang tersingkirkan ke pondok pesantren. Nah ini juga kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk memang menjadikan ini bahan utama agar mempersiapkan bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas instansi atau juga institusi sekolah-sekolah ini nanti ke depan. Memberikan evaluasi atau kesimpulan cukup baik, kita di Ombudsman harus melihat dalam beberapa aspek ya. Kalau misalnya terkait dengan sistem masih banyak komplain dari masyarakat, dan memang yang kita juga komplain balik gitu ya, bahwa Dinas Pendidikan sendiri itu tidak membuka unit pengelola pengaduan secara aktif, sehingga masyarakat tidak bisa mengadu langsung pada saat terjadi problematika di lapangan. Nah untuk itu kondisi inilah yang harus diperhatikan lebih baik. Apalagi tadi kata Mbak Desi, bagaimana implikasinya terhadap sekolah-sekolah SMA gitu ya. Sebenarnya ya tadi, kalau berdasarkan keinginan masyarakat, mereka tidak ingin masuk di sekolah-sekolah swasta karena lebih banyak memanfaatkan di sekolah-sekolah negeri. Kenapa? Kita harus akui bahwa kalau di negeri kan ada subsidi. Terus yang kedua, bisa jadi secara sistem kurikulum sudah mapan berjalan. Tapi karena memang secara kuota dan kapasitas yang terbatas, otomatis ya akan tergeser juga ke swasta. Nah, di sisi kawan-kawan swasta sendiri pun problematika PPDB juga menjadi ujian tersendiri bagi internal mereka. Ada yang kekurangan siswa, ada yang siswa tidak memilih sekolah mereka. Apalagi misalnya dikaitkan dengan biaya di masa Covid yang sudah mulai tinggi, itu juga menjadi salah satu dampak atau alasan pertimbangan besar bagi para orang tua. Jadi kalau tadi bertanya terkait dengan bagaimana kondisi sekolah swasta dalam konteks PPDB ini, ya mereka memiliki problematika tersendiri. Hanya saja tapi kita berharap ada perlakuan adil di tingkat pemerintah, Dinas Pendidikan. Jadi bukan hanya memprioritaskan perhatiannya kepada sekolah negeri, tapi juga memberikan solusi atas problem sekolah swasta. Sendiri memang setidaknya ada 3 poin ya yang coba saya rangkum. Yang pertama, memang diperlukan satu evaluasi yang komprehensif dari Dinas Pendidikan terkait dengan sistem PPDB ini dengan cara melakukan audit kembali pada proses SOP-nya, karena SOP ini yang kemungkinan banyak dari respon publik Ombudsman tidak tersosialisasikan dengan baik. Yang kedua, poin yang utama juga adalah memperbaiki sistem, karena kalau sudah online maka sistem ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi listriknya, kondisi operatornya, proktornya, kondisi ketepatan sistem digitalisasi di dalam itu, maka itu menjadi bagian penting ya bagi evaluasi ke depan. Yang terakhir, ini yang bagi kami cukup pamungkas yang kami harapkan bisa berjalan secepatnya, itu adalah unit pengelola pengaduan di Dinas Pendidikan. Ini yang kami melihat belum responsif, belum aktif, belum memberikan respon yang baik kepada publik. Ini harus segera dibenahi oleh Dinas Pendidikan itu sendiri, karena unit pengelola pengaduan inilah sebagai bagian dari senter perbaikan pelayanan publik khususnya di dalam hal pendidikan. Setidaknya 3 poin itu.